Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eneng Nurhasana. Hmm, Untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengendalian resiko. Apa itu pengendalian resiko? Pengendalian risiko adalah serangkaian metode yang digunakan perusahaan untuk mengevaluasi potensi kerugian dan mengambil tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan ancaman tersebut. Ini adalah teknik yang memanfaatkan temuan dari penilaian risiko yang melibatkan identifikasi faktor risiko potensial dalam operasi perusahaan, seperti aspek teknis dan non-teknis bisnis, kebijakan keuangan, dan masalah lain yang dapat mempengaruhi kesejahteraan perusahaan. Pengendalian risiko juga menerapkan perubahan proaktif untuk mengurangi risiko di bidang tersebut. Pengendalian risiko dengan demikian membantu perusahaan membatasi kerugian. Pengendalian risiko adalah komponen kunci dari protokol manajemen risiko perusahaan atau IRAM perusahaan. Poin pentingnya, pengendalian risiko adalah serangkaian metode yang digunakan perusahaan untuk mengevaluasi potensi kerugian dan mengambil tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan ancaman tersebut. Ini adalah teknis yang memanfaatkan temuan dari penilaian risiko. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan mengurangi potensi faktor risiko dalam operasional perusahaan seperti aspek teknis dan non teknis di kebijakan keuangan, dan masalah lain dalam yang mempengaruhi kesejahteraan perusahaan. Metode pengendalian risiko meliputi pengindaran pencegahan kerugian, pengurangan dan kerugian, pemisahan duplikasi dan diversifikasi. Bagaimana pengendalian risiko bekerja? Penghindarian adalah metode terbaik untuk pengendalian kerugian. Misalnya, setelah mengetahui bahwa bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan barang perusahaan berbahaya bagi pekerjanya, pemilik pabrik mencari bahan kimia mengganti yang aman untuk melindungi kesehatan pekerja, namun penghindaran tidak selalu memungkinkan. Pencegahan kerugian, menerima suatu resiko, tetapi berupaya minimalkan kerugian daripada menghilangkannya. Misalnya, persediaan yang disimpan di gudang rentan terhadap pencurian. Karena tidak ada cara untuk menghindarinya, maka dilakukan program pencegahan kerugian. Program ini mencakup patroli penjaga keamanan, kamera video, dan fasilitas penyimpanan yang aman. Asuransi adalah contoh lain dari pencegahan risiko yang diserahkan kepada pihak ketiga melalui kontrak. Di sini ada poin ketiga, pengurangan kerugian, menerima risiko dan berupaya membatasi kerugian ketika ancaman terjadi. Misalnya, sebuah perusahaan yang menyimpan bahan mudah terbakar di gudang memasang alat penyiram air yang canggih untuk meminimalkan kerusakan untuk terjadi kebakaran. Untuk poin terakhir, di sini ada pemisahan melibatkan penyebaran aset-aset utama, sehingga kejadian bencana di satu lokasi hanya berdampak pada bisnis di lokasi tersebut. Jika semua aset berada di tempat yang sama, maka bisnis akan menghadapi masalah yang lebih serius. Misalnya, sebuah perusahaan memanfaatkan tenaga kerja yang berbeda secara geografis, sehingga produksi dapat terus berlanjut ketika timbul masalah di satu gudang. Di sini ada contoh pengendalian risiko. Rantai pasokan Starbucks contohnya. Di sini Starbucks adalah pengecer kopi global terkemuka. Telah menerapkan berbagai langkah pengendalian risiko untuk mengelola risiko rantai pasokannya. Perusahaan ini mengambil biji kopi dari berbagai wilayah di seluruh dunia sehingga rentan terhadap fluktuasi pasokan dan potensi gangguan akibat cuaca, ketidakstabilan politik, dan kejadian tak terduga lainnya.
Untuk mengatasi resiko ini, Starbucks telah menerapkan strategi sumber daya yang teridentifikasi, yang melibatkan pengadaan biji kopi dari berbagai pemasok di berbagai wilayah. Pendekatan ini membantu perusahaan mengurangi ketergantungan pada satu pemasok atau wilayah tertentu, memastikan pasokan bahan mentah yang stabil, dan meminimalkan dampak potensi gangguan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.